Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah dakwah ini kalau kita mau sederhanakan sebetulnya sederhana, kalau mau diperumit ya bisa juga rumit. Kalau bicara mau disederhanakan sebetulnya kan ini aktivitas kita menjalankan perintah Allah semata. Allah berikan kemuliaan dengan dakwah ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Bada al-Islamu ghariban." Islam itu awalnya asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan akan kembali sebagaimana awalnya, yakni asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ini bukan berarti menyuruh jadi aneh-aneh ya, karena di dalam kitabnya Imam Al-Baghawi di Syarhus Sunnah itu dijelaskan tentang siapa orang-orang yang asing itu. Kata Rasulullah, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati min ba'di. Yakni orang-orang asing itu adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku setelahku. Jadi asing itu bukan asing yang neko-neko, bukan, tapi asing karena ingin memperbaiki sunnah Rasul yang dirusak. Nah, kalau kita bicara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sunnah yang dari sisi fikih hukumnya sunnah, ada sunnah yang dari sisi fikih hukumnya wajib, seperti sunnah Rasul dalam mengelola sebuah masyarakat. Ini sunnah Rasul juga dari sisi definisi as-sunnah, yang apa yang bersumber dari Rasul. Dan ini sunnah yang menurut ijma' itu hukumnya fardhu kifayah. Dan ketika sunnah ini dianggap negatif, dirusak oleh manusia, kemudian kita menyampaikannya, maka ini mudah-mudahan kita berharap kita termasuk orang-orang yang yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati min ba'di. Paling tidak kita menyampaikan salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirusak, dianggap jelek oleh manusia. Sehingga ajaran-ajaran Islam yang kita tahu para ulama sudah sepakat akan kewajibannya, tidak perlu lagi kita takut-takut untuk menyampaikannya, sampaikan aja. Tentunya dengan penjelasan yang memadai, ya, dengan baik, ya, tidak pakai kekerasan dan sebagainya. Terus yang kedua, kita ini dituntut sabar, ya, sampaikan dan sabar. Karena bagaimanapun kita hidup itu pasti akan ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu sudah jadi kemestian. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau katakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang sabar di atas agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Jadi ini menjadi motivasi kita untuk melakukan itu, melakukan aktivitas dakwah, menyampaikan apa yang dirusak oleh manusia, sunnah-sunnah Rasul yang dianggap jelek, mestinya kita sampaikan. Terus bagaimana dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Badrul tadi? Itu adalah janji Allah. Jadi kalau kita bicara kewajiban, level kita lakukan. Yakin kalau kita lakukan ini, kita berharap ridha Allah Ta'ala. Allah juga yang punya kuasa untuk menolong kita ataupun memudahkan urusan kita. Dan apapun yang diterima, entah itu kita senang atau tidak, kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah itu menjadi peningkat kebaikan kita di akhirat kelak, insya Allah begitu.
Nah, yang kedua ini kan dari sisi yang tidak kita kuasai, yakni Rasulullah sendiri pun itu kan tidak ngerti itu ya, kapan beliau itu akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menjanjikan ada pertolongan. Ketika ditanya oleh sahabat, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Kata beliau, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Kalau kata Imam Al-Ghazali, yang namanya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah ya, di dunia dan itu pasti terjadi, itu ya dekat. Hari kiamat aja juga pasti itu akan terjadi, berarti juga nggak jauh-jauh amat, karena kehidupan dunia itu cuma sebentar. Begitu juga dengan urusan kemenangan yang Allah akan berikan, itu janji dan juga berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya takunu fi akhiri ummati khalifah, akan ada pada akhir masa umatku itu khalifah, yuhsil mala hasyan, yang akan membagikan harta dengan ini aja, dengan dicibuk aja, nggak dihitung-hitung, la ya'udduhu adadan, tidak dihitung-hitung lagi, saking keberkahan itu melimpah. Dan perawi hadis itu ditanya, apakah itu Umar bin Abdul Aziz? Kata perawi hadis, lah, bukan. Jadi ini sebagai sebuah berita, kita yakini yang namanya berita ya, sebagaimana Allah memberitakan ya, mengatakan, bahkan menulis orang-orang Bani Israel untuk ini dapat tanah yang muqaddasah itu tidak kemudian kita sikapi dengan berdiam diri. Tapi berita, kabar gembira itu ya dijemput, karena yang mendapat kemuliaan itu adalah yang menjemput. Sebagaimana ditaklukkannya Konstantinopel itu ya, disambut dengan upaya dari kaum muslimin, tidak mereka berpangku tangan. Insya Allah begitu. Yang kita lakukan ya sebagaimana kita kaji dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan Islam itu apa adanya. Dan yang kedua, lihat realitas yang ada di masyarakat. Kenapa Al-Quran itu turunnya sampai 23 tahunan itu ya? Itu karena salah satunya ya memang ada asbabun nuzul, sebagian yang lain enggak. Untuk menyelesaikan problem yang ada dihadapi manusia. Sekarang ketika kita lihat apa yang dihadapi manusia, sampaikan Islam tentang hal tersebut. Insya Allah dakwah dengan model begitu itu akan lebih mengena di pikiran masyarakat.